Baik. Jadi pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Dr. Yudi Hera Oktaviono yang sudah mengundang saya untuk ikut berpartisipasi di webinar series ini. Ya, saya mendapat tugas untuk membawakan suatu topik diagnostic and therapeutic approach of chronic coronary syndrome. Ini disclosure saya. Ini adalah topik bahasan yang akan saya diskusikan dengan teman-teman sejawat. Kita tahu bahwa sebelum tahun 2019, ya, sebelum keluarnya ESC guidelines yang terbaru mengenai chronic coronary syndrome, kita lebih mengenal terminologi stable coronary artery disease atau stable coronary syndrome. Dan saat itu, ya, penyakit jantung iskemia itu dibagi menjadi dua subset besar, ya, stable coronary syndrome dengan acute coronary syndrome dengan berbagai subsetnya. Nah, pada tahun 2019, terminologi itu sudah tidak dipakai lagi, ya. Kenapa? Karena stable coronary artery disease itu lebih memiliki konotasi tidak ganas atau benign, ya, dan statis. Nah, ini tidak sesuai dengan fenomena-fenomena klinis yang kita hadapi di lapangan tentunya, bahwa sedemikian beragam, ya, pasien-pasien yang kita beri label sebagai stable coronary artery disease. Nah, slide ini memperlihatkan bahwa pasien-pasien dengan chronic coronary syndrome ini bisa memiliki berbagai subset. Yang bawah dengan garis hijau itu adalah kondisi di mana pasien sempat mengalami simptom, kemudian dilakukan revaskularisasi, kemudian dengan dilakukan medical treatment yang bagus, kontrol risk factor yang bagus, maka sepanjang waktu tidak ada event. Tapi di kurva yang biru kita lihat, ya, ada episode acute coronary syndrome. Ya, di kurva yang merah kita juga melihat ada bahkan berulang terjadinya suatu episode acute coronary syndrome. Jadi artinya ini memperlihatkan bahwa yang kita dulunya sebut sebagai stable is not really stable, ya. Karena penyakit jantung koroner itu suatu proses yang dinamis, ya. Bisa setiap saat stabil, kemudian diikuti kondisi-kondisi yang akut. Ya. Nah, di guidelines yang terbaru, ya, saya kira hampir semua saya kira sudah memahami ini, ya. Chronic coronary syndrome itu dibagi secara garis besar menjadi 6 clinical scenarios. Dan yang disebut stable coronary artery disease itu hanya salah satu subset saja dari 6 clinical scenarios itu. Kita lihat, ya, bisa selain itu ada pasien dengan new onset heart failure dengan LV dysfunction, kemudian ada kondisi yang asimptomatik, kemudian disertai simptomatik, kemudian stabil kurang dari 1 tahun setelah ACS, ya, atau pasien yang sudah atau baru mengalami revaskularisasi, baik surgical maupun non-surgical. Yang keempat, ada subset klinis yang asimptomatik dan simptomatik pada pasien yang sudah lebih dari 1 tahun setelah didiagnosa pertama kali atau setelah terjadinya dilakukan revaskularisasi. Yang kelima, pasien dengan angina yang diduga terjadinya suatu vasospasme atau microvascular disease. Dan yang terakhir adalah pasien dengan asimptomatik yang kebetulan terdiagnosa pada saat screening. Lalu bagaimana kita mendiagnosa pasien-pasien dengan chronic coronary syndrome? Ya, kita bisa mulai dari tentu saja clinical assessment dan dibantu berbagai modalitas diagnostik, baik non-invasif maupun invasif, yang nanti akan kita bahas satu persatu. Nah,
pada pasien-pasien asimptomatik, ya, score chart ini sangat penting untuk melakukan screening pada pasien-pasien yang kita duga dengan PJK. Ya. Nah, secara sederhana, ya, kita hanya memerlukan data jenis kelamin, perokok atau tidak, kemudian tekanan darah sistolik, ya, kadar kolesterol, maka kita sudah bisa melakukan stratifikasi risiko pada pasien-pasien dengan asimptomatik. Dan ini di guidelines yang terbaru, ya, penggunaan risk score ini sangat direkomendasikan, ya, pada mereka yang asimptomatik dan usianya lebih dari 40 tahun tanpa ada bukti cardiovascular disease maupun diabetes, dan tidak ada CKD atau familial hypercholesterolemia. Dan kelas rekomendasinya kelas 1. Jadi hanya menggunakan score chart ini sangat penting untuk melakukan suatu clinical assessment, tidak hanya pada pasiennya, tapi juga kita bisa pada keluarganya untuk melakukan assessment yang memiliki family history premature cardiovascular disease. Bahkan, ya, kalau dibandingkan dengan ABI misalnya, atau pasien dengan calcium score, ya, atau atherosclerotic plaque detection dengan carotid artery ultrasound, itu levelnya hanya kelas 2B. Ya. Jadi risk estimation menggunakan score chart ini sangat-sangat penting. Nah, bagaimana dengan pasien yang sudah kita dapatkan mengalami keluhan angina misalnya? Kita perlu melihat, ya, apakah keluhannya ini tipikal, atipikal, atau non-anginal chest pain dengan melihat 3 karakteristik yang seperti saya kira sudah kita kenal semua. Kalau ada constricting discomfort, kemudian penjalaran ke rahang, ke bahu atau ke lengan, kemudian dicetuskan dengan physical exercise, kemudian bisa hilang dengan pemberian nitrat sublingual. Kalau ketiganya ada, kita sebut typical. Kalau hanya 2 dari 3, kita sebut atypical. Dan kalau hanya 1 atau bahkan tidak ada, maka kita sebut sebagai non-anginal chest pain. Nah, klasifikasi klinis ini sangat-sangat penting untuk apa? Untuk melakukan apa yang disebut pretest probability. Oke? Nah, saya kira tabel ini juga sudah lama kita kenal, hanya ada 1 tambahan, ya. Dan kalau kita perhatikan di sini, ya, ada kriteria baru yaitu dyspnea. Kira-kira 3-4 tahun yang lalu ini belum masuk, ya. Yang masuk hanya typical, atypical, dan non-anginal untuk pretest probability ada atau tidaknya PJK. Dan kalau kita perhatikan, kalau keluhannya tipikal, ya, usianya 40 hingga 49 tahun dan itu laki-laki, itu sudah cukup tinggi pretest probability-nya, kurang lebih 22%. Makin lanjut usia, kita lihat, maka pretest probability akan semakin tinggi. Jadi kalau kita mengenal simptom ini dan bisa menentukan ini tipikal, atypical, atau non-anginal, itu sudah sangat-sangat penting untuk memprediksi apakah pasien ini pada akhirnya kalau kita tes dengan pemeriksaan lebih lanjut, dia positif PJK atau tidak. Begitu juga dyspnea. Kita lihat kalau dia laki-laki, ya, usia 70 tahun, tanpa ada chest pain, tetapi ada dyspnea saja, maka pretest probability-nya sudah cukup tinggi, 32%. Dan kalau Anda lihat warna-warna hijau tua, itu adalah rekomendasi untuk melakukan suatu pemeriksaan non-invasif untuk mendeteksi apakah keluhan itu terkait dengan suatu obstructive coronary artery disease atau tidak. Misalnya dengan melakukan pemeriksaan lanjut, CT angio, atau dengan bahkan untuk pemeriksaan yang lebih lanjut lagi seperti coronary angiografi dan lain sebagainya. Ini agak oke. Nah, ini adalah langkah-langkah diagnostik yang bisa kita ambil, ya,
Yang langkah pertama tentu saja kita melakukan assessment ya secara klinis, menentukan apakah ini angina atau tidak, ya tipikal atau tidak, atau bahkan sudah masuk klasifikasi unstable. Kalau masuk klasifikasi unstable, maka kita mengikuti guidelines dari acute coronary syndrome. Oke. Kemudian bagaimana dengan komorbidnya, bagaimana dengan pemeriksaan lanjut seperti ECG dan lain sebagainya. Kemudian kita pada akhirnya melakukan suatu assessment pretest probability untuk mendeteksi adanya suatu clinical likelihood-nya tinggi atau tidak. Baru kita lanjut untuk pemeriksaan berikutnya. Nah, EKG resting itu sangat penting, terutama pada pasien-pasien yang dengan keluhan nyeri dada yang relatif tipikal, ya, tanpa adanya suatu non cardiac cause yang jelas, ya, itu masuk level kelas 1, ya. Kemudian kalau pasien ini dicurigai ada suatu episode acute coronary syndrome, maka perlu dilakukan suatu pemeriksaan laboratoris untuk mendeteksi adanya suatu myocardial injury, ya, dan yang sensitif tentunya kalau ada adalah troponin, ya. Kita sekarang sudah mulai meninggalkan pemeriksaan CKMB. Kemudian kalau pasien ini tidak ada kendala, ya tentunya bukan pasien BPJS, ya bisa dilengkapi dengan pemeriksaan seperti di bawah ini, ya, full blood count, kreatinin, profil lipid, kemudian type 2 diabetes. Kalau ada kecurigaan kita perlu juga mendeteksi HbA1c, thyroid function juga perlu, ya. Sekali lagi tentunya kalau pasien yang government insurance ini akan menjadi sangat terbatas dan kita harus sangat-sangat selektif dalam melakukan basic biochemistry testing tersebut. Kapan kita memeriksa Holter monitoring? Yaitu ketika kita mencurigai bahwa chest pain itu disertai juga dengan kemungkinan adanya suatu aritmia, atau bahkan suatu aritmia maligna. Oke. Kemudian ekokardiografi juga sangat-sangat dianjurkan kelas 1, ya, dengan tujuan untuk mengeksklud, ya, penyebab suatu chest pain, ya, apakah ini kardiak atau non kardiak. Kemudian juga mengidentifikasi adanya left ventricle wall motion abnormalities yang lebih mengarah ke PJK, juga mengukur left ventricular ejection fraction dengan tujuan untuk risk stratification, begitu juga untuk evaluasi diastolic function. Nah, saya akan lebih fokus ke gambar yang kiri, ya, yang gambar A itu, karena nanti saya kira Dr. Rossi akan banyak membahas mengenai test result dengan clinical likelihood menggunakan FFR dan lain sebagainya. Nah, kalau Anda perhatikan yang di gambar A, maka kita bisa melihat pada gambar A itu menggunakan gold standard angiografi koroner. Oke, jadi stres EKG, coronary CTA, PET scan, stres kardiak, magnetic resonance, kemudian stres echo, itu dibandingkan dengan invasive coronary angiography. Kita lihat, ya, yang di atas ini, kalau stres EKG atau treadmill-nya positif, ya, maka hampir semua bisa dipastikan, ya, kalau dia positif kuat, maka dia benar-benar PJK. Tetapi kalau dia negatif, kita lihat di sini, ya, turun, ya, clinical likelihood, ya, untuk rule out artinya sangat-sangat rendah, ya, turun sampai kurang lebih hanya 15% saja kemampuan untuk rule out PJK. Artinya, ya, pemeriksaan stress ECG atau treadmill test itu sangat tidak sensitif. Oleh karena itu sudah mulai ditinggalkan, ya, kecuali kalau tidak memiliki modalitas untuk pemeriksaan yang lain. Dan kita lihat misalnya kalau kita ambil coronary CTA, begitu dia dinyatakan positif, maka sudah pasti positif. Begitu juga kalau dinyatakan negatif, hampir semua negatif. Oke, jadi sensitivitas dan spesifitasnya sangat-sangat tinggi. Ya,
Ini yang menjadi alasan kenapa pada tahun 2013 ya itu treadmill masih kelas 1 ya untuk diagnosis, artinya untuk rule in stable coronary artery disease pada pasien-pasien dengan intermediate pretest probability, tetapi tahun 2019 sudah turun kelas menjadi kelas 2B ya, dan hanya dianjurkan apabila memang tidak memiliki fasilitas untuk pemeriksaan non-invasive imaging ya. Jadi peran treadmill test itu sekarang lebih pada risk assessment saja ya, bukan untuk rule in atau rule out. Dan coronary CTA, CT angiography itu sekarang sudah menjadi pilihan ya. Hanya diperbolehkan misalnya kita untuk melakukan treadmill test ya apabila tidak tersedia dan dengan tujuan untuk mengidentifikasi apakah ada suatu reversible ischemia. Okay? Nah, slide ini memperlihatkan bagaimana kita menyikapi ya subjek yang dengan likelihood rendah atau tinggi. Kalau clinical likelihood-nya rendah, maka kita lebih mengarah ke pemeriksaan coronary CT angio. Okay? Semakin tinggi likelihood-nya, maka kita lebih dianjurkan untuk memilih testing for ischemia. Bahkan kalau very high risk, ya, disertai simptom, kita tidak perlu lagi melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan seperti CT angio maupun testing for ischemia. Kita bisa langsung melakukan invasive angiografi dengan atau tidak disertai pemeriksaan functional study. Okay. Mohon maaf, Dr. Bambang, waktunya kurang 5 menit. Ya, ini adalah untuk melihat likelihood-nya. Ya. Kalau likelihood-nya rendah, ya itu misalnya normal treadmill, coronary calciumnya 0, maka dia termasuk likelihood yang rendah, sedangkan yang memiliki berbagai multiple factor risiko, resting ECG, LV dysfunction, abnormal exercise ECG maupun coronary calcium yang tinggi, itu clinical likelihood-nya tinggi. Dan kita lihat, kalau clinical likelihood-nya tinggi, ya sebelah kanan, itu kita bisa langsung melakukan non-invasive testing ischemia, tidak perlu lagi sebenarnya melakukan CT angio, dan langsung bisa melakukan invasif kalau diperlukan, atau diikuti atau tidak dengan revaskularisasi tergantung dari functional assessment. Demikian juga kalau sangat tinggi likelihood disertai dengan simptom yang tinggi, maka kita bisa lakukan langsung invasive coronary angiography. Treatment strategi seperti yang saya sampaikan tadi itu melibatkan mulai dari lifestyle modification sampai berbagai pengobatan. Kita jangan melupakan ini, karena itu saya tempatkan ini di awal lifestyle recommendations, yaitu smoking cessation dan lain sebagainya. Ini adalah pasien-pasien yang dengan angina atau dyspnea dengan PCK. First line-nya adalah beta blocker, ya, atau dengan CCB untuk mengontrol heart rate. Ya. Jika tidak berhasil, maka kita bisa mengkombinasi. Ini adalah skenario untuk pasien dengan angina maupun dyspnea. Ya. Kita bisa memberikan beta blocker kecuali pasien yang sudah dengan low heart rate, ya, sebagai first step. Kemudian second step kita bisa dengan berbagai pilihan ini. Saya hanya ingin menekankan bahwa jangan mengkombinasikan ivabradin dengan calcium channel blocker. Jadi itu kontraindikasi. Kombinasi-kombinasi yang lain sangat terbuka untuk dilakukan sesuai dengan clinical scenario. Apakah low blood pressure, LV dysfunction, low heart rate maupun high heart rate. Ya. Pemberian antiplatelet, ya, tunggal, aspirin atau clopidogrel jika ada kontraindikasi, itu merupakan kelas 1. Kita bisa memberikan dual antiplatelet treatment pada pasien-pasien dengan high risk ischemic events, ya, tetapi tanpa high bleeding risk. Ini pilihan dual antithrombotik, ya, sebagai add-on, ya, bisa menggunakan prasugrel, rivaroxaban maupun ticagrelor dengan dosis yang seperti terlihat di slide. Ya, ini adalah jika kita
memerlukan oral antikoagulan, misalnya pasien dengan atrial fibrilasi, maka kita dibanding menggunakan triple antitrombotik, maka dual antitrombotik oral antikoagulan disertai dengan strong atau poten antiplatelet itu lebih menjadi pilihan meskipun ini kelas 2B. Jangan lupa untuk memberikan PPI, ya, terutama pada pasien-pasien yang dengan high bleeding, high risk gastrointestinal bleeding. Statin tentu saja sangat penting, begitu juga ACE inhibitor, terutama jika ada heart failure. Beta blocker pun demikian. Nah, kapan kita perlu melakukan revaskularisasi? Ya, tentu saja ini